Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Intan Sofwanuha, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Jadi, ini adalah video pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, yang mana dosen pengampu saya adalah Ibu Fitra Arsy Nurkoriah SSTMK. Jadi, tugas saya di sini adalah melakukan telaah jurnal metode PICO. Baik, sebelum kita mulai telaah jurnal metode PICO, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu PICO. Jadi, metode PICO merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian klinis dan pengambilan keputusan berbasis bukti di bidang kedokteran. PICO adalah singkatan dari P population atau populasi, yaitu mengacu pada kelompok pasien atau individu yang menjadi fokus penelitian. Lalu selanjutnya I, intervention atau intervensi, yaitu merujuk pada tindakan atau perlakuan yang akan diuji atau diberikan kepada populasi. Lalu selanjutnya ada C atau comparison, bisa juga berarti pembanding, yaitu menggambarkan perlakuan atau kondisi perbandingan yang digunakan untuk membandingkan efektivitas atau hasil intervensi. Lalu selanjutnya O, outcome atau hasil, yaitu merupakan hasil yang diharapkan atau yang ingin diteliti, seperti perbaikan klinis, peningkatan kualitas hidup, atau pengurangan gejala. Jadi, jurnal yang akan saya gunakan adalah jurnal yang berjudul Dinamika Psikologis Ibu Hamil dengan Kecemasan yang Diberikan Relaksasi Berbasis Kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika psikologis secara mendalam pada ibu hamil dengan kecemasan yang diberikan relaksasi berbasis kelompok melalui pendalaman latar belakang penyebab permasalahan hingga dampak dan terapi penanganan kasus kecemasan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Baik, ini adalah hasil telaah jurnal metode PICO dari jurnal yang berjudul Dinamika Psikologis Ibu Hamil dengan Kecemasan yang Diberikan Relaksasi Berbasis Kelompok. Jadi yang menjadi P population atau populasi pada jurnal ini adalah 5 ibu hamil yang mengalami kecemasan. Kemudian yang menjadi intervention atau intervensinya dalam penelitian ini adalah relaksasi berbasis kelompok didukung menggunakan skala BAI atau Back Anxiety Inventory, yaitu skala untuk mengetahui kategori kecemasan subjek dan mendukung objektivitas data. Selanjutnya, comparison atau pembanding dalam jurnal ini adalah relaksasi berbasis kelompok tanpa menggunakan skala BAI. Lalu, hasil intervensi atau outcome yang didapatkan dari penelitian ini berupa relaksasi dapat menurunkan kecemasan pada ibu hamil dengan kategori skala BAI rendah pada 3 subjek dan sangat rendah pada 2 subjek. Selanjutnya adalah analisis jurnal dengan kasus yang saya temukan di lahan praktek. Jadi, berdasarkan kasus yang saya temukan di lahan praktek, memang benar ditemukan adanya kecemasan pada ibu hamil. Namun, cara meredakan kecemasan tersebut belum sampai menggunakan cara diukur dengan skala BAI atau Back Anxiety Inventory, yaitu skala untuk mengukur kecemasan. Jadi cara yang mereka lakukan adalah dengan cara berinteraksi dengan tetangga, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan persalinan, jalan-jalan rekreasi, sharing dengan pasangan, dan memperbanyak tidur siang. Tentu saja hal-hal ini memang berpengaruh untuk mengurangi kecemasan, namun hanya memberi pengaruh sedikit saja. Baik, selanjutnya adalah pemberian saran dan masukan. Saya berharap pada individu atau yang membaca atau yang menonton video pembelajaran ini
atau teman sejawat lainnya, saya berharap agar dapat memahami dari latar belakang atau penyebab kecemasan pada ibu hamil, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kecemasan pada ibu hamil. Selain hal tersebut, pembaca dapat juga memahami gejala-gejala serta dampak kecemasan pada ibu hamil, sehingga dapat mengenali gejala yang muncul dan memahami situasi yang dirasakan pada ibu hamil yang mengalami kecemasan bahwa hal tersebut penting untuk direkomendasikan mendapatkan penanganan dari profesional. Kecemasan pada ibu hamil memang sudah banyak penelitiannya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan permasalahan secara subjektif yang melatar belakangi kecemasan pada ibu hamil, maka bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi terkait kecemasan pada ibu hamil, serta dapat memperluas lagi hingga kondisi pasca persalinan pada ibu hamil yang mengalami atau pernah mengalami kecemasan pada masa kehamilan. Baik, itu tadi yang bisa saya paparkan mengenai telaah jurnal metode PICO dan analisis jurnal dengan kasus yang ditemui di lahan praktek atau tempat kerja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.